berjumpa lagi di hari ini tanggal 26 Maret 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Tuhan agar kami dapat membaca dengan baik dan juga dapat memahami firman-Mu supaya firman Tuhan itu menjadi pandu dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya." Luar biasa, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika Musa memasang badannya, Tuhan mengubah keputusan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa salah satu peristiwa yang sangat melukai hati Tuhan, bukan hanya membuat Tuhan kecewa, tetapi membuat Tuhan terluka menurut saya ya, yaitu anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel. Dengan cara mereka membuat anak lembu emas, lalu kemudian mereka menyatakan bahwa anak lembu emas itu adalah Allah mereka, dan Allah mereka itulah yang telah membebaskan mereka atau membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dari hal ini kita bisa dua paham. Satu, anak lembu emas itu semacam menjadi pengganti dari Allah sesungguhnya, dan itu diakui sebagai yang membawa mereka keluar dari Mesir. Atau makna yang kedua adalah mereka memperangkapkan Allah, Yahweh, yang membawa mereka keluar dari Mesir itu di dalam patung anak lembu emas ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel melakukan ini, itu menunjukkan ketidaksetiaan mereka, ketidaksabaran mereka, ketidakhormatan mereka kepada Tuhan, dan keputusan mereka untuk mengikuti kemauan sendiri, mengikuti pikiran-pikiran sendiri. Jadi tidak setia, tidak hormat, hanya mau mengikuti pikiran sendiri. Padahal kan semua sudah dijelaskan oleh Musa sebelum Musa naik ke gunung untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi ya itulah bangsa Israel. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan kecewa, Tuhan terluka, dan Tuhan merancangkan untuk membinasakan bangsa Israel. Jadi akibat dari perbuatan bangsa Israel itu Tuhan bikin dua keputusan. Satu, akan membinasakan mereka semua. Dan yang kedua, kecuali Musa dan keturunan Musa. Dan Tuhan akan mengangkat Musa serta keturunannya untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terhadap keputusan Tuhan ini, mari kita lihat sikap Musa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memutuskan loh
membinasakan seluruh bangsa Israel kecuali Musa dan keturunannya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap Musa? Musa tidak aji mumpung. Meski ada penawaran yang luar biasa dan penawaran itu tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu, datangnya dari Tuhan sendiri, pengambil keputusan. Tapi Musa tidak aji mumpung. Yang kedua, terhadap keputusan Tuhan itu membinasakan bangsa Israel dan mengangkat Musa, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dan melanjutkan keturunan di muka bumi ini, itu berarti semua berkat Tuhan untuk bangsa Israel dari Abraham, Ishak dan Yakub pindah semua ke Musa tuh. Jadi keturunan Musa itu akan seperti bintang di langit gitu, dan kemudian seperti pasir di laut. Terhadap keputusan itu tadi Musa tidak aji mumpung. Yang kedua, Musa justru pasang badan di hadapan Tuhan. Musa mengingatkan Tuhan. Seolah-olah Musa ingin mengatakan, Tuhan ingat mengenai kasih dan rancangan Tuhan mula-mula. Musa ingin mengatakan, dulu engkau telah merancang untuk memberkati mereka, keturunan Israel dan keturunannya mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Supaya keturunan Israel ini bagaikan bintang di langit dan bagaikan pasir di laut. Itu yang kedua. Yang pertama Musa ingatkan pada Tuhan. Yang kedua Musa mengatakan, jangan beri peluang pada orang Mesir untuk mempermalukan Tuhan. Kalau Tuhan binasakan semua bangsa Israel, maka akan muncul pernyataan dari orang Mesir. Nah, dia membawa umat itu untuk dia binasakan di padang gurun. Musa bilang sama Tuhan, jangan. Seolah-olah jangan beri peluang untuk bangsa Mesir. Yang ketiga, Musa betul-betul berpesan kepada Tuhan agar Tuhan membatalkan rancangan Tuhan untuk menghapus bangsa Israel dari muka bumi ini. Untuk membinasakan mereka semua. Nah, itu yang saya sebut Bapak Ibu Saudara, Musa ini pasang badan. Musa ini bersuara pada saat dia harus bersuara. Ya, jadi pada saat seperti ini Musa bersuara. Musa tidak diam. Jadi Bapak Ibu, diam adalah emas, itu tidak selalu diam itu adalah emas. Karena ada saatnya kita harus bersuara, kita harus bersuara. Ada saat kita diam, ya kita diam. Tapi ada saat kita harus berbicara, harus berjuang dengan kata-kata, maka berjuanglah. Ini yang dilakukan oleh Musa. Dia harus berbicara kepada Tuhan agar Tuhan membatalkan untuk membinasakan seluruh bangsa Israel, kecuali dirinya dan keturunannya. Musa pasang badan benar-benar di hadapan Tuhan dan dia siap resikonya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita dari firman ini adalah berani pasang badan demi kebaikan. Seperti Tuhan Yesus pada pasang badan untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Seperti Musa pasang badan untuk bangsa Israel. Sehingga akhirnya Tuhan membatalkan rancangan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan menyesal dan Tuhan membatalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti Allah Bapa ketika Tuhan Yesus pasang badan menggantikan kita di kayu salib dan kita memperoleh keselamatan dari Bapa. Lalu yang berikut, pelajaran yang berikut adalah bicaralah, bertindaklah ketika kita harus bicara dan bertindak untuk sesama kita. Jangan justru ketika kita harus bicara atau kita harus bertindak kita masa bodoh dan kemudian orang lain binasa. Mari Bapak Ibu, kita diutus untuk menjadi berkat, untuk berjuang bagi orang lain, untuk membawa kasih Tuhan kepada sesama, untuk membawa sesama kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Karena Engkau mau mendengarkan suara pendapat dari kami manusia lemah. Nah, kiranya hal ini kami betul-betul sadari dan memanfaatkan. Bahwa ketika kami harus berjuang untuk sesama, untuk membawa sesama kami di hadapan hadirat Tuhan, baik sesama kami itu adalah suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, kakak adik kami,
teman-teman sepelayanan kami, bahkan seluruh dunia ini. Kalau kami harus bawa kepada Tuhan, mereka, kehidupan kami, dan kami harus mempertaruhkan segala sesuatu. Kiranya kami rela untuk menjadi penghubung saudara-saudara kami, sesama kami di hadapan Tuhan, dan juga membawa Tuhan kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, agar kami ini betul-betul hidupnya dapat bermakna. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.